Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta didik kelas 11 MIPA di materi bersama trigonometri. Kali ini yang saya sampaikan adalah materi singkatnya terlebih dahulu ya. Ini semoga aja mudah untuk dipahami. Saya langsung ngasih materi singkatnya saja, silakan diperhatikan. Yang pertama, untuk materi singkatnya itu terdapat 3 macam rumus periode yang dipakai dalam menyelesaikan persamaan trigonometri. Bentuknya ada 3 ya. Silakan perhatikan di situ ada bentuk pertama, kedua, dan ketiga. Jadi saya bacakan dulu yang pertama. Sin X sama dengan sin alfa, maka hasilnya adalah X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Atau X sama dengan 180 min alfa plus K kali 360 derajat. Kemudian untuk yang cos mirip, yang pertama ini sama ya, tapi yang kedua ini bentuknya bukan 180 min alfa, tapi di sini X sama dengan min alfa, negatif alfa plus K 360 derajat. Untuk yang tan hanya satu saja, yaitu X sama dengan alfa plus K 180 derajat. Apa itu K? K nanti bisa diisi dengan 0, atau plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, dan seterusnya. Yang penting ini adalah bilangan bulat. Boleh positif, boleh negatif, boleh 0. Oke. Untuk lebih memahami rumus tadi, silahkan perhatikan ini saya berikan contoh seperti ini. Contoh ya, tentukan nilai X yang memenuhi 2 plus 2 akar 3 sin dalam kurung 2X plus 30 derajat sama dengan 5 dalam interval 0 derajat kurang dari X kurang dari sama dengan 360 derajat. Artinya nilai X ini yang interval itu namanya rentang ya, rentang. Jadi kalau ada seperti ini artinya nilai X-nya itu ada di antara 0 dan 360 derajat, tapi boleh sama dengan 360 derajat. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya akan saya bahas. Tujuan saya memberikan soal contoh yang agak kelihatan agak panjang, agak rumit ini ya, supaya nanti ketika mengerjakan soal yang mudah itu juga bisa. Oke, silahkan diperhatikan untuk contohnya, cara pengerjaannya. Perhatikan ya. Yang pertama ini 2 plus 2 akar 3 sin 2x plus 30 derajat sama dengan 5, saya tulis ulang seperti ini. Kemudian langkah pertama yang harus saya lakukan adalah saya memindahkan ini. Ini kan 2 ditambahkan dengan sekian ya. Nah, ini kan sebenarnya ada 2 akar 3 dikali sin. Nah, jadi kita tujuannya itu mau sin sama dengan. Jadi nanti supaya mirip dengan yang rumus pertama ya, maunya kan sin sama dengan. Nah, ini kan belum bisa sin sama dengan karena di sini masih ada 2 plus 2 akar 3 kali sin dan seterusnya. Jadi ini harus dipindah. Cara memindahkannya gimana? Cara memindahkannya kita pindahkan yang lebih lemah. Di sini kan 2 ditambah. Kalau di sini 2 akar 3 kan dikali. Penjumlahan pengurangan sama perkalian pembagian, yang lebih lemah kan penjumlahan yang ini ya, berarti ya 2. Maka kita pindahkan terlebih dahulu. Maka dia menjadi seperti ini. Plus 2-nya kita pindah ke ruas lain menjadi min 2. Jadi kalau sini plus nanti jadi min, kalau sini min nanti di sini akan menjadi plus seperti itu. Nah, yang ini masih tetap belum kita pindahkan. Kemudian kita hitung 5 dikurang 2 berapa? 3. Nah, karena tadi tujuan kita adalah sin sama dengan, maka 2 akar 3 juga harus kita pindah. Maka karena di sini dia itu perkalian 2 akar 3 kali sin, maka perkalian dipindah menjadi pembagian seperti ini. Jadi 3 dibagi dengan yang ini tadi. Oke. Nah, setelah ini kita kan nggak tahu ini nilai sin-nya berapa kan. Maka kita rasionalkan dulu penyebutnya. Di sini penyebutnya ada akar 3 ya. Maka kita kalikan dulu dengan akar 3 per akar 3. Pak, kok nggak dikalikan 2 akar 3, Pak? Di sini kan depannya ada angka 2. 2-nya nggak usah.
Yang penting ya akarnya aja supaya lebih simpel. Gitu ya. Maka kita operasikan yang belakang ini. Jadi 3 kali akar 3, ya 3 akar 3, terus 2 tetap. Terus ini akar 3 kali akar 3, itu 3. Ya. Atau kalau kamu bingung ya akar 3 kali akar 3, akar 9. Akar 9 berapa? 3. Seperti itu. Mudah ya? Nah, setelah ini bisa kita sederhanakan. Gimana cara menyederhanakannya? Kita coret 3 ini dan 3 ini. Nah, coba ya saya coret dulu. Seperti inilah, pakai ini aja. Jadi yang ini sama ini saya coret. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Jadi di sini kan 1 ya, 1 nggak saya tulis nggak apa-apa. Akar 3 per 2. Jadi sini satunya bisa kita ubah menjadi seperti ini. 1 per 2 akar 3. Nah, kalau sudah sampai sini, maka saya pindah sini ya, karena kan nggak muat. Maka nanti menjadi seperti ini. Sin 2x plus 30 derajat sama dengan setengah akar 3. Nah, kemudian supaya nanti sama dengan rumus yang tadi, ini kan rumusnya maunya kan ini ya. Sin X sama dengan sin alfa, gitu kan. Maka kita harus mengubah yang ini tadi menjadi sin sama dengan sin. Nah, jadi yang belakang ini kita ubah menjadi sin. Kita harus ingat sin nilainya berapa. Sin berapa yang nilainya setengah akar 3. Kita pakai yang paling sederhana saja. Nah, nanti dapatnya seperti ini. Jadi setengah akar 3 itu adalah sin 60 derajat. Paham ya? Jadi yang ini tetap tulis setengah akar 3-nya kita ubah jadi sin 60 derajat. Pak, kenapa diubah menjadi sin? Supaya nanti sama dengan rumus yang tadi dan bisa kita coret seperti ini. Ya. Oke. Nah, ini rumus yang tadi. Jadi sin X sama dengan sin alfa, maka jawabannya adalah X sama dengan sekian, 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 sekian. Nah, maka di sini kan makanya ada 2 ya, yang ini. Yang pertama sama kedua ada 2 ya. Ingat, kita pakai yang pertama. Maka ini yang ini kita tulis lagi ya, sama ini. Jadi seperti rumusnya ini ya. Berarti 2x plus 30 kita tulis, 60-nya kita tulis sesuai dengan ini kan apa namanya? Ada, coba dulu biar gampang. Di sini kan 60 sudah. Yang berikutnya kan ini alfa plus K 360. Maka di sini K 360. Jadi tinggal mengikuti aja. Ini ditulis sama dengan 60 ditulis terus tambah plus K 360 sama seperti ini. Ini kan dicoret ya. Nah, miriplah dengan ini. Nah, seperti itu. Kemudian untuk maka yang kedua kita ikuti saja yang ini. Berarti gimana? X-nya yang tadi kita tulis, taruh sini. Terus yang belakangnya sama ada K kali 360 derajatnya. Terus yang ini 180 min alfa. Berarti 180 derajat min alfa. Alfanya yang ini. Ini adalah alfa. Min alfa. Jadi kan kalau di sini alfa, berarti kan 60 tulis 60 kan yang pertama. Kalau yang kedua kan di sini kan min 180 min alfa, maka 180 min 60 seperti itu. Paham ya? Oke. Kita lanjutkan yang berikutnya. Yang kita lakukan plus supaya nanti X sama dengan ya, maka kan ini plus 30-nya kita pindah dulu jadi min seperti ini. Kemudian 60 kurang 30 itu 30 seperti ini. Nanti ketemunya begini. Karena di sini maunya X, padahal di sini masih 2X, maka supaya menjadi X kita bagi 2. Ya. Maka nanti menjadi ini. 2X bagi 2 menjadi X, 30 dibagi 2, 15. K kali 360 derajat dibagi 2 menjadi 180 derajat.
Pak, K-nya kok tidak dibagi 2? Kalau perkalian seperti ini, salah satu saja yang dibagi. Ya, jadi seperti ini. Oke, lanjut. Kemudian kita isikan K ini dengan tadi ya, sesuai dengan yang dirumus. Yaitu berapa? Boleh 0, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, dan seterusnya. Ini saya coba dulu dari min 1. Ya, saya urutkan. Jadi K yang ini saya ubah menjadi, saya isi dengan min 1. Jadi yang X sama dengan 15, ini saya tulis. Ya, K-nya diganti dengan min 1 sesuai ini. Kemudian 180. Kenapa hasilnya min 165 derajat? Ya mudah saja gini. Min 1 dikali 180 itu kan min 180. Jadi 15 dikurangi 180 derajat. Maka hasilnya adalah min 165. Seperti itu. Ya. Kemudian saya lanjut dulu yang berikutnya. Setelah min 1 saya nyoba 0. Maka sama, yang K ini diganti 0. Seperti itu. 0 kali 180 derajat 0. Terus 15 derajat tambah 0 berarti 15 derajat. Saya lanjutkan mencoba yang 1. Sama, berarti ini diganti 1 ya. 1 kali 180 derajat berarti 180 derajat ditambah 15 berarti 195 derajat. Seperti itu. Mau coba lagi yang K sama dengan 2, sama. 2 kali 180 derajat berarti 360 derajat, ya kan? Ditambah 15 berarti 375 derajat. Oke, seperti itu ya. Nah, kita harus mengingat soalnya tadi. Soalnya tadi kan rentangnya itu adalah 0 derajat kurang dari X kurang dari sama dengan 360 derajat. Berarti kan X-nya ada di antara 0 sama 360 derajat. Apakah ini termasuk di situ yang 165 derajat? Jelas tidak. Jadi ini nanti nggak masuk ya. Terus yang 15 derajat apakah ada di antaranya sini? Ini benar. Berarti nanti masuk. 195 derajat masuk juga. 375 derajat gimana? Melebihi ya. Jadi ini tidak masuk juga. Nah, saya silang. Jadi nanti yang menjadi himpunan penyelesaiannya atau yang menjadi nilai X yang benar itu adalah 2 ini untuk saat ini sementara. Gitu ya. Kalau kamu sudah ahli yang bisa mengira-ngira kira-kira yang memenuhi itu K-nya berapa? Misal sudah bisa mengira-ngira, oh yang memenuhi adalah 0 sama 1. Ya, berarti yang K-1 sama K2-nya tidak usah dicoba, nggak apa-apa. Jadi ditulis yang K sama dengan 0 sama K sama dengan 1 saja. Boleh seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Maka yang kedua kita hitung juga. Tadi kan yang maka satunya sudah selesai. Sekarang kita lanjut menghitung yang maka 2. Langkah-langkahnya persis, tapi yang pertama kita hitung adalah yang di dalam kurung dulu. 180 derajat kurang 60 derajat berarti 120 derajat. Kemudian yang kita lakukan berikutnya adalah 30 derajatnya ini kita pindahkan ke ruas lain. Maka nanti dia menjadi minus 120 derajat min 30 derajat. Mirip ya dengan yang ini tadi ya. Yang ini kan tadi 30 derajatnya juga dipindah. Nah, sekarang kita kurangi yang 120 kurangi 30. Hasilnya adalah 90 derajat. Nah, seperti tadi, yang kita mau kan ada yang kita mau X sama dengan, ini masih 2X, maka dibagi 2. Kalau di sini 3X, maka supaya menjadi X kita bagi dengan 3, seperti itu. Ini bagi 2 ya. Maka hasilnya seperti itu. 2X menjadi X, 90 bagi 2 menjadi 45. Yang K 360 derajat menjadi K 180 derajat. Seperti itu. Oke. Nah, sesudah sampai sini kita lanjutkan. Ini kalau kamu bisa mengira-ngira nilai K-nya berapa, boleh langsung ya.
Cuman ini saya tulis semuanya, dicoba-coba ceritanya. Nah, sama persis seperti tadi, K-1, 0, 1, 2 dicoba semuanya. Ya, maka kita cek yang sesuai dengan rentangnya, di apa intervalnya. Ada di antara 0 sama 360 derajat. Maka yang ini tidak masuk, yang ini oke, yang ini oke, yang ini melebihi. Jadi cuman ada 2. 0K sama dengan 0 sama K sama dengan 1 hasilnya ini. Seperti itu ya. Maka sesudah sampai sini kita tinggal menyimpulkan. Jadi nilai yang memenuhi adalah yang ini tadi diurutkan dari yang kecil ya. 15. Saya ganti. Jadi 15. Kemudian yang kecil lagi 45. Kemudian 195. Kemudian 225 derajat, seperti itu. Jadi agak panjang ya caranya ya, memang caranya seperti ini. Jadi harus cepat mengerjakannya, harus banyak berlatih gitu ya. Oke, ini untuk apa namanya mengingatkan kalian supaya lebih mantap lagi. Saya ini ya kasih tahu dulu. Nah, gini. Jadi diingat baik-baik, kalau sin X sama dengan sin alfa itu nanti makanya adalah seperti ini. Alfa plus K 360 derajat sama 180 min alfa. Jadi alfa sama 180 min alfa. K-nya dikalikan 360 derajat. Kalau yang cos berarti alfa sama min alfa. Jadi jangan salah ya, beda dengan yang sin tadi ya. Jadi beda. Tapi ini sama-sama 360 derajat. Kalau yang tan itu seperti ini. Dia hanya satu saja, yaitu alfa plus K kali 180 derajat. Jadi beda. Kalau yang sin sama cos itu 360 derajat. Kalau yang tan itu 180 derajat. Seperti itu. Oke, cukup. Semoga bisa dipahami. Kalau ada yang belum paham, silahkan komen atau tanyalah ya. Jangan takut. Kalau apa namanya ada usul juga boleh disampaikan. Terima kasih. Itu materi singkat dari saya untuk persamaan trigonometri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.